Mahkamah Internasional International Court Justice atau ICJ akan menggelar sidang yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap masyarakat Palestina. Jika dalam sidang ini gugatan dapat dibuktikan secara kuat, apakah dapat menghentikan agresi Israel ke jalur Gaza? Kita akan bahas sore hari ini bersama Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat sore, Prof. Hikmah. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Prof. Hikmah, terkait dengan gugatan Afrika Selatan terhadap Israel. Bagaimana, Prof, Anda mencermati gugatan ini? Apakah semua yang disebutkan dalam draft berkas tersebut ya dari Afrika Selatan menyebut bagaimana aksi keji Israel dengan sengaja menghancurkan warga di Gaza secara substansial, ditambah juga pernyataan pejabat yang menyiratkan genosida. Apakah ini bisa menjadi gugatan dengan tingkat pembuktian yang kuat, Prof? Pertama yang kita perlu pahami ya, bahwa mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice itu didasarkan pada kesepakatan antar negara. Jadi tidak bisa kalau tidak ada kesepakatan antar negara. Nah, Afrika Selatan mengajukan ini didasarkan pada konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan pencegahan terhadap genosida. Di dalam konvensi genosida ini, di pasal 9 disebutkan bahwa apabila negara peserta itu mempunyai perbedaan pandangan, interpretasi, dan lain sebagainya, maka mereka akan menundukkan diri pada International Court of Justice, jadi ke ICJ. Nah, untuk kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan ini bukan yang pertama kali menggunakan genosida ini, konvensi genosida ini untuk mencegah serangan. Jadi ini dilakukan juga oleh Ukraina ketika Rusia melakukan serangan ke Ukraina. Ya, jadi sudah ada presidennya. Nah, yang diharapkan pada waktu Ukraina mengajukan ke Mahkamah Internasional, dan ini mungkin juga yang diharapkan oleh Afrika Selatan adalah Mahkamah Internasional akan membuat putusan sementara yang mengatakan bahwa sebelum perkara ini diperiksa secara tuntas oleh Mahkamah Internasional, maka negara yang melakukan tindakan tanda kutip genosida, ya, itu minta untuk dihentikan dulu serangan-serangannya. Jadi idenya adalah melalui putusan Mahkamah Internasional ada putusan yang mengatakan dihentikan dulu, putusan dihentikan dulu serangan terhadap misalnya dalam hal ini ke Gaza, ya. Itu yang diharapkan. Nah, namun yang jadi permasalahan adalah ada 3 hal. Pertama, apakah Israel akan hadir atau tidak? Karena pada waktu Ukraina mengajukan Rusia ke Mahkamah Internasional, Rusia tidak pernah hadir. Ya. Yang kedua, apakah Israel bisa dipaksa untuk hadir untuk kemudian mendengarkan apa yang menjadi permohonan yang hari ini dibacakan oleh Afrika Selatan atau tidak? Ya. Tidak ada bisa pemaksaan. Yang ketiga adalah bagaimana pembuktian, karena Afrika Selatan sebagai negara kan tidak ada di Gaza. Sehingga pembuktiannya ini bagaimana? Ini mungkin juga jadi permasalahan. Nah, oleh karena itu, yang saya khawatirkan seperti yang terjadi pada peristiwa Ukraina melawan Rusia di Mahkamah Internasional ini, maka ini tidak akan efektif. Ya, tidak akan efektif. Tapi sebagai upaya, ya tentu saja bagus juga dilakukan, ya, dengan harapan bahwa upaya ini bisa ditanggapi oleh Mahkamah Internasional, dan kita berharap bahwa Israel mau mendengarkan, meskipun kita harus paham bahwa dalam masyarakat internasional lembaga peradilan itu bisa tidak efektif, karena di dalam masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Ya, jadi lembaga peradilan ini tidak akan punya banyak dampak. Ya, belum lagi memang ini kan akan ada pemeriksaan apakah yang dilakukan oleh Israel itu adalah tindakan genosida terhadap rakyat Palestina. Ini yang harus dijawab oleh Mahkamah Internasional, begitu. Nah, ini yang kemudian akan mendapat kesulitan bagi Mahkamah Internasional kalau tidak ada bukti-bukti yang bisa disampaikan.
Demikian. Oke, Prof. Artinya melalui sidang gugatan di International Court Justice ini kita tidak bisa menaruh harapan besar. Kalau tadi Prof. Hikmah menyatakan bahwa sebelumnya Afrika Selatan pun juga pernah melayangkan gugatan melalui ICJ, tapi itu sifatnya pencegahan atau tidak bersifat permanen, hanya temporary untuk sementara. Jadi apa yang bisa kita harapkan, padahal ICJ atau International Court Justice ini adalah pengadilan tertinggi untuk hukum? Ya, sebenarnya memang seperti itu, ketidakefektifan ya dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, satu, dan yang kedua melihat presiden bukan Afrika Selatan yang mengajukan, tetapi Ukraina mengajukan ke Rusia. Nah, ujungnya adalah ketidakefektifan. Lalu apa manfaat dari ini? Sekarang ini kan masyarakat internasional sedang mencoba berbagai upaya yang bisa dilakukan agar serangan Israel ke Gaza itu dihentikan. Betul. Ya, sekarang ini selain ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice, juga ada permintaan agar ICC, International Criminal Court, Mahkamah Kejahatan Internasional yang juga berkedudukan di Den Haag, untuk mereka memulai pemeriksaan terhadap apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Nah, kalau di ICC ini pelakunya, bukan negaranya, lain dengan ICJ, jadi pelakunya. Bahkan satu lagi, ini yang Indonesia ingin berpartisipasi, yaitu berkaitan dengan resolusi Majelis Umum PBB, meminta advisory opinion ke Mahkamah Internasional, ya, apa yang bisa dilakukan dalam rangka pencegahan Israel terus-menerus melakukan serangan ke Gaza. Nah, ini kan kalau kita lihat tiga hal ini di sektor hukum gitu ya, di sektor hukum yang tadi saya sudah katakan bahwa hukum itu dalam masyarakat internasional bisa saja diabaikan, ya. Karena yang berlaku adalah hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang, begitu. Oke, Prof, kalau misalkan semata ini tidak melalui International Court Justice ini tidak bisa menghentikan permanen agresi militer Israel terhadap warga Gaza, bagaimana jika gugatan dari Afrika Selatan ini juga didukung oleh negara Barat? Nah, Anda melihat, Prof, posibilitas apakah negara-negara Barat ini juga akan mendukung Afrika Selatan atau posibilitas mungkin diikuti negara Arab ketika kalau kita lihat bagaimana bentuk dukungan yang terjadi ketika pada saat Gambia menggugat Myanmar terkait genosida Rohingya misalkan? Ya, yang pasti adalah yang saya lihat adalah negara-negara OKI mendukung apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Malaysia juga melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita bicara Amerika Serikat, negara-negara seperti di Eropa, Inggris, dan lain sebagainya, mereka pasti akan mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Bahwa apa yang dilakukan Israel ini adalah hak untuk membela dirinya. Bukan dalam konteks genosida. Nah, tapi kan dari sisi lain, dari negara-negara Afrika Selatan, bahkan termasuk juga Indonesia, mereka ini melakukan tindakan yang disebut sebagai kualifikasi genosida, ya, karena rakyat Palestina yang kemudian menjadi sasaran, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya antara Gambia dan Myanmar, misalnya begitu ya, Gambia. Nah, ini kan dua-duanya negara yang boleh dibilang sejajar gitu ya, tidak ada yang lebih kuat. Nah, tetapi permasalahannya adalah apakah kemudian Myanmar mau datang atau tidak, itu yang jadi masalah juga. Oke. Dan sampai sekarang kita belum pernah mendengar bahwa ada putusan yang berkaitan dengan etnis Rohingya yang dikejar-kejar oleh Myanmar misalnya, seperti itu. Oke, Indonesia sangat kencang untuk membela Palestina dan menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Apakah dan bagaimana, Prof, Indonesia bisa berperan dalam mendukung gugatan dari Afrika Selatan terhadap Israel ini? Pertama yang kita perlu pahami bahwa Indonesia bukanlah peserta dari konvensi tentang pencegahan genosida ini. Sehingga apa? Kita tidak bisa menjadi pihak. Kita tidak bisa menggunakan pasal 9 yang mengatur tentang kalau ada masalah gitu ya, maka penyelesaian sengketanya adalah ke Mahkamah Internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, namun demikian tentu Indonesia bisa memberikan moral support kepada Afrika Selatan bahwa ini
harapan kita akan diperiksa oleh Mahkamah Internasional. Pertanyaannya adalah apakah Mahkamah Internasional akan menyelesaikan sengketa ini tanpa kehadiran dari Israel. Ya, misalnya pernah di Permanent Court of Arbitration, Filipina menggugat Cina terkait dengan klaimnya Cina 9 garis putus. Itu Cina tidak hadir, tapi PCA ketika itu Permanent Court of Arbitration mengatakan saya punya kewenangan, meskipun Cina tidak hadir, saya akan membuat putusan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar ya ke depan nanti, apakah Mahkamah Internasional, International Court of Justice itu akan membuat putusan meskipun Israel tidak akan hadir. Nah, di sini support dari negara-negara terhadap Mahkamah Internasional ini menjadi sangat penting begitu. Oke, jadi ini peran dari Indonesia bisa mensupport. Baik, kita akan pantau bagaimana perkembangan sidang di pengadilan ICJ dari Afrika Selatan. Rencananya akan digelar pada hari Kamis besok ya, Prof. Hikmahanto ya. Terima kasih sekali lagi atas penjelasannya, Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, sudah bergabung dengan CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore, Prof. Selamat sore, terima kasih.